Shalom saudara. Saudara-saudara, di video ini saya nggak mau menyinggung apa yang dipersoalkan oleh DKC tentang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta MYM. Karena pada dasarnya video DKC itu ditujukan kepada Pak MYM. Bahkan dia juga dalam video tersebut mengajak diskusi yang saya yakin akan berujung pada debat dengan Pak MYM, dan saya melihat Pak MYM sudah membuat tanggapan di sana. Nah, saudara-saudara, di sini saya akan spesifik menanggapi DKC terkait suatu kalimat yang dia sampaikan di dalam tanggapannya terhadap Pak MYM tersebut. Kalimat tersebut adalah dia menyebut tokoh-tokoh reformasi Protestan adalah bidat, yang bisa jadi diasumsikan oleh banyak pendengar bahwa reformasi Protestan adalah bidat. Dengan kata lain, yang paling sederhana, kekristenan itu adalah bidat. Dengan kata lain, kecuali Katolik, mereka lah yang benar. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya pernyataan dia di video itu, mari kita simak sama-sama pernyataan dia. Bapak dan rekan-rekan, saat ini, hari ini, detik ini, saya akan spesifik menanggapi saudara Muriwali Yanto Matulu. Dia seorang katanya pendeta, tokoh agama. Ternyata di sini sangat membuat prihatin. Begitu saya mengamati lagi ulang videonya dari awal sampai akhir, bahkan dari thumbnailnya, secara tidak langsung saudara Muriwali sarkas kepada Romo kami, Romo Abah, di channel YouTube-nya Romo Deso. Disarkas kalau Romo kami itu ikut monofisit di kejadian konsili Kalsedon. Muriwali, yang pertama saya akan menyampaikan satu, Anda menyarkas Romo saya seorang monofisit pengikut Eutyches. Mohon maaf Muriwali, Romo kami itu mendapatkan tabisan imamat, suksesi apostolik yang beruntun tak terputus. Sedangkan Anda tidak mendapatkan hal itu. Secara langsung, Anda mengikuti ajaran bidat abad pertengahan yang dibawa oleh Martin Luther, Zwingli, Calvin, Philip Melanchthon, dan lain-lain sebagainya. Anda ikut mengakui jalur Calvinis. Calvinis yang mana, reform yang mana Anda sekarang? Justru Anda lah yang mengikuti ajaran bidat abad pertengahan. Nah, saudara-saudara, itulah videonya. Saudara-saudara, rupanya om-om ini nggak ngerti apa itu reformasi, sehingga dia membedakan antara reform dan Calvinisme. Reform sederhananya adalah semua gereja yang mengakui Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi. Teman-teman garis bawah kata tertinggi di sini. Kalau ada kata tertinggi, itu berarti Alkitab bukan satu-satunya otoritas. Tapi ada juga otoritas lain di luar Alkitab, tapi tidak semutlak otoritas Alkitab. Dan apa saja otoritas yang lain yang tidak semutlak Alkitab? Dalam paham reform, otoritas tersebut adalah otoritas gereja. Dalam arti ya orang percaya, ya, kumpulan orang percaya yang diatur dalam sebuah institusi gereja. Dan tentu saja otoritas ini tetap tunduk kepada otoritas utama, yaitu otoritas Alkitab. Dengan kata lain, otoritas gereja tidak bisa menyeleweng, menyangkali, atau melampaui otoritas dari Alkitab. Selain gereja, ada juga otoritas ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para penafsir Alkitab atau para bapak gereja. Dan ingat, bukan otoritas para penafsir Alkitab atau bapak gereja, tapi otoritas ajaran para penafsir Alkitab. Kenapa ada pembedaan di antara otoritas Alkitab dan otoritas ajaran? Itu dikarenakan otoritas Alkitab mengacu kepada teks-teks yang ditulis oleh orang-orang yang mengenal dekat Yesus. Di dalamnya ada para rasul, ya, yang menulis Alkitab. Juga teks-teks yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan para rasul, yang adalah orang-orang terdekat dengan Yesus, seperti Lukas, ya, atau teks-teks lain yang tertulisnya waktunya dekat dengan para rasul, dengan kehidupan mereka, tapi juga ajarannya yang tidak menyeleweng dari ajaran mereka. Teks-teks yang demikian dianggap otentik karena membawa kesaksian tentang firman hidup, yaitu Yesus Kristus, dan teks-teks tersebut tidak boleh diubah, tidak boleh diganggu-gugat, dan isinya harus sinkron, harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul dalam pemberitaannya, dan juga tentu dari kitab Perjanjian Lama bahkan, ya, penggenapan apa yang disampaikan. Sinkron nggak? Sesuai nggak? Berkorelasi nggak? Nah, sedangkan ajaran-ajaran bapak gereja adalah interpretasi atau komentari atau penjabaran secara sistematis tentang teks-teks tersebut, menjadi sebuah rumusan yang diketahui sejalan dengan teks-teks yang ada dan disepakati bersama oleh komunitas gereja. Dengan kata lain, ajaran masih mungkin berubah kalau orang percaya atau gereja yang meyakini Alkitab sebagai otoritas tertinggi menyadari
ada kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah ajaran yang dibawa oleh interpretator atau bapak gereja tertentu. Di sini kita menemukan dua otoritas yang tidak lebih tinggi dari Alkitab, tapi sangat penting bagi iman Kristen, yaitu ajaran-ajaran yang tentunya juga di dalamnya ada praktik-praktik, karena praktik-praktik itu lahir dari pengajaran, dan juga otoritas gereja yang merupakan kumpulan orang percaya yang bersama-sama sepakat untuk diatur dalam aturan-aturan dan sepakat untuk menjalankan praktik-praktik yang lahir dari ajaran-ajaran. Nah, inilah sederhananya apa itu reform. Alkitab sebagai otoritas tertinggi satu-satunya. Bukan Alkitab sebagai the only ya, tapi satu-satunya otoritas tertinggi. Kata tertinggi di sini tidak boleh dihilangkan, karena kalau dihilangkan itu bukan lagi menjadi reform. Karena reform sejatinya adalah suatu semangat yang mengembalikan gereja dan ajaran hanya bergantung pada Alkitab saja dan tidak ada selain itu. Nah, lalu apa itu Calvinisme? Calvinisme adalah paham yang lahir dari apa yang diajarkan oleh Calvin tentang Alkitab. Dari sini kita sudah tahu Calvin ini berada di ranah mana. Ya benar, Calvin bukan rasul, bukan orang yang dekat dengan para rasul, tapi Calvin adalah seorang interpretator, seorang penafsir Alkitab. Calvin dalam sejarah gereja melahirkan dua karya besar, yaitu yang pertama adalah Institutio. Institutio ini sebuah buku yang dipersembahkan kepada Raja Prancis yang berisi rumusan yang dia lakukan terhadap Alkitab, rumusan ajaran tentunya. Dalam Institutio ini, Calvin dengan tegas menyatakan di buku pertama bab 6-9 bahwa otoritas Alkitab tidak bergantung kepada komunitas orang Kristen atau gereja. Calvin menerangkan begini, jika pada mulanya gereja Kristen didirikan atas dasar kitab-kitab para nabi dan pemberitaan para rasul, maka sudah semestinya bila dimanapun penerimaan terhadap ajaran mereka itu mendahului adanya gereja. Karena tanpa ajaran itu tidak akan ada gereja. Maka ketika gereja menerima kitab suci dan meneguhkannya dengan persetujuannya, itu tidak berarti bahwa keaslian kitab itu diteguhkan seakan-akan sebelumnya diragukan atau dipersoalkan, tetapi karena kitab itu diketahuinya merupakan kebenaran, gereja tanpa ragu menghormatinya sesuai dengan ketaatan yang menjadi kewajibannya. Mungkin mereka bertanya dari mana dan bagaimana kita akan diyakinkan bahwa Alkitab itu berasal dari Allah jika kita tidak berlindung pada keputusan gereja. Itu sama saja halnya dengan pertanyaan dari mana kita belajar membedakan terang dengan gelap, putih dengan hitam, manis dengan pahit. Sebab Alkitab itu mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan kebenarannya. Sama jitunya, seperti cara putih dan hitam menunjukkan warnanya, manis dan pahit menunjukkan rasanya. Demikianlah wewenang gereja hanyalah bagaikan pengantar yang mempersiapkan kita untuk kepercayaan akan Injil. Saudara-saudara, dari teks ini kita menyadari bahwa Calvin meletakkan firman Allah yaitu Alkitab sebagai fondasi bagi gereja. Dalam institusi buku kedua, Calvin dengan spesifik mengajarkan tentang kenapa Kristus yang diketahui dari Alkitab sebagai juru selamat dan kenapa hukum Taurat serta Injil menjadi sarana yang tak bisa dipisahkan membawa manusia kepada Kristus. Pada buku ketiga, Calvin menjabarkan tentang bagaimana Roh Kudus sebagai pemeran utama yang memampukan manusia berespon pada panggilan Allah kepada manusia yang dipanggil melalui hukum Taurat dan Injil tentang Kristus. Kita bisa simpulkan kitab kedua dan ketiga sebagai kitab yang memperkenalkan kepada kita bagaimana suatu ajaran yang sistematis dan praktik-praktiknya yang lahir dari penafsiran yang setia pada Alkitab secara menyeluruh atau total skriptura. Disinilah letak otoritas ajaran ini. Kita mentaati suatu ajaran karena ajaran ini bersumber dan setia pada Alkitab. Pada kitab keempat, Calvin mengajarkan tentang otoritas gereja. Calvin menjelaskan tentang esensi dari gereja, tentang para pelayan di dalam gereja, tentang batas kuasa dan wewenang gereja dalam menetapkan pokok-pokok ajaran, kuasa gereja untuk menjalankan disiplin gereja, kuasa gereja dalam melaksanakan sakramen. Nah, saudara-saudara, itu adalah karya besar pertama yang dihadirkan Tuhan lewat Calvin. Karya besar yang kedua adalah tafsiran-tafsirannya yang sangat banyak dia lakukan terhadap Alkitab. Kalau tulip bukanlah ajaran yang dikeluarkan oleh Calvin secara literal. Calvin tidak pernah menulis tentang tulip, tetapi tulip adalah perangkuman dari ajaran Calvin yang ada di dalam Institutio itu. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat Calvin meletakkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Calvin mengajarkan otoritas ajaran dan Calvin mengajarkan otoritas gereja. Sama nggak dengan pemahaman apa itu reform? Ya samalah. Makanya kita bisa dengan berani berkata begini, Calvinisme sudah pasti reform. Nah, saudara-saudara menyadari hal ini, maka sangat lucu kalau kemudian DKC dengan ketidaktahuannya bertanya kepada Pak MYM, apakah dia Calvinis ataukah dia reform?
Padahal Calvinis itu sudah pasti reform. Kalau dia katakan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para reformator sebagai bidat, maka sebenarnya secara nggak langsung dia sedang berkata bahwa Alkitab melahirkan bidat hanya karena orang-orang ini nggak mengakui otoritas gereja Katolik yang dianggap sangat mutlak, setara bahkan lebih dari Alkitab mungkin. Selama ratusan tahun yang sudah berlalu, tidak pernah sekalipun dapat dibuktikan bahwa ajaran-ajaran para reformator bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan otoritas gereja Katolik atau ajaran Katolik. Ya, iya benar, memang para reformator bertentangan dengan Katolik, dengan gereja Katolik, yang bagi DKC ini kita adalah bidat. Tapi ingat, bagi kita juga, ya, mereka. Kenapa? Karena melahirkan begitu banyak praktik ajaran yang disepakati gereja, yang didasarkan pada Alkitab, tapi dengan cara penafsiran yang sangat subjektif dan inklusif. Ini perlu kita mengetahui bersama, teman-teman. Karena banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa Roma Katolik itu ada lebih dahulu dari Kristen, dan Kristen merupakan agama baru yang memberontak terhadap Katolik. Karena itu kalau orang Kristen diserang oleh orang Katolik dengan cara ini, banyak orang Kristen yang nggak bisa menjawab. Padahal sejak zaman Perjanjian Baru, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menggunakan kitab suci sebagai dasar kepercayaan itu disebut sebagai Kristen dalam Kisah 11 ayat 26. Perhatikan teman-teman bahwa Kristen sudah ada pada abad pertama, jauh sebelum Roma Katolik ada. Mulai abad pertama, orang-orang Kristen dianiaya oleh orang Yahudi sebagai sebuah sekte yang sesat. Orang-orang Kristen juga dianiaya oleh pihak pemerintah Romawi karena orang Kristen itu tidak mau menyembah kaisar. Tetapi banyaknya penganiayaan ini justru menyebabkan kekristenan itu menjadi murni, atau tidak ada atau jarang orang Kristen KTP. Dan orang-orang Kristen mempunyai iman yang kuat pada masa itu. Pada awal abad keempat, Konstantin mulai tertarik pada kekristenan, dan pada tahun 324 Masehi, setelah ia menjadi kaisar atas seluruh wilayah kekaisaran Romawi, ia menjadikan Kristen sebagai agama yang sah di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Dan karena Kristen sudah dijadikan agama yang sah di seluruh kekaisaran Romawi, maka akibatnya banyak orang terpaksa masuk Kristen, padahal hati mereka tidak Kristen atau tidak percaya kepada Yesus maupun Alkitab. Mereka ini lalu mulai membawa kekafiran mereka ke dalam gereja, dan gereja yang kurang ketat dalam menjaga ajarannya makin lama makin menyeleweng. Dan contoh-contoh penyelewengan yang ada adalah doa untuk orang mati dan membuat tanda salib pada tahun 300 Masehi, pemujaan terhadap malaikat dan orang suci pada tahun 375 Masehi, penggunaan patung-patung pada tahun 375 Masehi, permulaan pemuliaan Maria atau istilah Theotokos Bunda Allah pada tahun 431 Masehi, doktrin tentang api penyucian pada tahun 593 Masehi, penggunaan bahasa Latin dalam doa atau kebaktian pada tahun 600 Masehi, doa ditunjukkan kepada Maria, malaikat dan orang-orang suci pada tahun 600 Masehi, gelar paus pada tahun 607 Masehi, mencium kaki paus pada tahun 709 Masehi, menjadikan salib, patung dan relik sebagai media pada tahun 786 Masehi, penyembahan terhadap Santo Yusuf pada tahun 890 Masehi, kanonisasi orang suci yang mati pada tahun 995 Masehi, hamba Tuhan tidak boleh menikah pada tahun 1079 Masehi, doa rosario pada tahun 1090 Masehi, transubstansi pada tahun 1215 Masehi, Alkitab dilarang untuk orang awam pada tahun 1229 Masehi, cawan perjamuan kudus dilarang untuk orang awam pada 1414 Masehi, api penyucian ditetapkan sebagai dogma pada tahun 1439 Masehi. Di tahun yang sama doktrin tentang 7 sakramen diteguhkan. Salam Maria pada tahun 1508 Masehi. Tradisi menjadi setara dengan Alkitab pada tahun 1545 Masehi. Apokripa dimasukkan ke dalam Alkitab pada tahun 1546 Masehi. Doktrin bahwa Maria lahir atau dikandung dan hidup tanpa dosa pada tahun 1854 Masehi. Kata-kata Paus tak bersalah pada tahun 1870 Masehi. Kenaikan Maria ke surga pada tahun 1950 Masehi. Maria dinyatakan sebagai ibu gereja pada tahun 1965 Masehi. Teman-teman, itu hanya sekitar 60% dari penyelewengan-penyelewengan yang dituliskan oleh Lorraine Hüttner dalam bukunya Roman Catholicism. Nah teman-teman, karena kota Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi, maka bisop atau uskup Roma makin lama makin kuat kedudukannya. Dan pada tahun 445 Masehi, Kaisar Valentin memutuskan bahwa semua bisop harus tunduk pada bisop Roma. Ini mengarah pada timbulnya paus dan munculnya Roma sebagai pusat Katolik Roma. Penyelewengan yang menjadi-jadi pada abad 16 akhirnya menimbulkan reformasi oleh Martin Luther, dan kemudian disusul oleh Zwingli, John Calvin, dan John Knox. Tapi sebelumnya ada bintang fajar reformasi yang namanya Wycliffe dan juga Jan Hus. Dan reformasi ini bertujuan untuk memanggil orang-orang untuk kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Dan semboyan kembali kepada Alkitab ini sebetulnya sudah jelas bahwa orang Kristen yang mempunyai jiwa reformasi harus menganggap Roma Katolik sebagai Kristen yang sudah menyimpang. Kalau tidak menyimpang, mengapa harus kembali kepada Alkitab?
Kristen Protestan bukanlah agama atau ajaran baru yang memberontak dari Katolik, tapi ajaran yang kembali kepada Kristenan yang lama atau yang mula-mula, yang sudah ada sejak abad pertama. Saudara-saudara, jadi sudah jelas siapa yang sebenarnya adalah bidat. Teman-teman, tadi saya sebutkan poin-poin penyelewengan yang ada kan? Kalian sudah dengarkan semua itu kan? Kalian akan lihat ya, nanti ada orang yang hendak membantah video saya ini. Mereka akan mencoba membuktikan semua poin-poin tadi itu adalah benar berdasarkan Alkitab. Mereka akan pakai Alkitab untuk membenarkan apa yang tadi saya katakan sebagai penyelewengan. Dengan kata lain, mereka memang hanya bisa menggunakan Alkitab untuk mengklaim kebenaran ajaran mereka. Tapi tetap mereka nggak mau akui Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam iman mereka. Tapi untuk membuktikan ajaran mereka kepada kita, mereka akan menggunakan Alkitab untuk membenarkan gereja dan tradisi mereka dan praktik-praktik mereka. Tapi mereka berkata tokoh-tokoh reform adalah bidat. Padahal ajaran-ajaran tokoh reform juga bisa dibuktikan berdasarkan Alkitab, bahkan secara total. Jika begini, berarti sudah seharusnya mereka sama sekali nggak bisa menganggap para reformator dan reform sebagai bidat, kecuali mereka tidak bersandar pada Alkitab untuk membuktikannya. Kita memang bidat menurut gereja mereka dan magisterium atau ajaran-ajaran mereka, tapi tidak untuk Alkitab itu sendiri. Berkah dalam, salve, salam reformasi.